Passion yang APK mari kena awake dhewe. Rankingnya nomor 38. Suasana yang santai karena tadi kajian sudah memulai dengan beragam candaan dan lawakannya dari kemarin malam sebenarnya. Dia penasaran dengan kabarnya Kiai Dayat gitu kan. Ternyata dia nggak mau memanggil Kiai Dayat dengan Dayat, panggilnya tetap subsidi. Mungkin ya tetap al-muhid fil haqibah katanya seperti itu. Oke, nanti kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh Haji Hanif. Kemudian kita lanjutkan dengan tukar cerita ringan, singkat, mumpung ada kamera yang siap mengabadikan. Nanti kita membagikan mic, ya, mic-nya nanti bergilir, menceritakan apapun gitu kan. Durasinya 2 menit saja lah, biar nggak terlalu lama. Kemudian sebelum kita berbagi cerita aktivitas kita masing-masing, nyuruh waktunya ke Mas Hakim nanti untuk memberikan sambutan sebagai bentuk formalitas, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya selalu kalau ketemu teman-teman itu saya menginginkan bagaimana sangkal ini menjadi tidak hanya kumpulan tapi menjadi sinergi itu sebenarnya. Sinergi yang saling bisa saling mengangkat tentunya, yang saling mengangkat. Itu aja yang saya inginkan sejak dulu. Bagaimana sangkal ini karena sekarang ini secara SDM itu luar biasa, dari semua profesi ada, dari segi perekonomian juga semua ada. Jadi saya bermimpi bagaimana nanti sangkal ini menjadi rumah besar yang seperti holding begitu, yang bisa saling mengajak teman-teman santri sangkal itu ke arah yang lebih baik. Itu aja mungkin pesan dari saya ke teman-teman. Berbahagia sekali jujur bahwa MAPK betul-betul memberikan fondasi yang luar biasa untuk menapaki hidup berikutnya. Jadi setelah di MAPK, kemudian di UII, modalnya itu luar biasa banyak untuk bisa mengembangkan diri. Dan saya bersyukur sekarang teman-teman progresnya luar biasa, bermacam-macam, sangat bervariatif, menjadi cakrawala yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah ini menjadi cerita kepada anak-anak saya. Oh, ini teman saya ini begini, ada begini, begini. Dan sekarang kebetulan anak saya pertama juga MAPK. Itu memang betul-betul ini ya, suasana asrama itu betul-betul Kembali lagi kita rasakan, dan alhamdulillah ya, betul-betul kesedihan itu buyar. Kemudian kenapa tadi katanya kok sampai di Libya dan seterusnya? Ya ini tadi semangatnya, kata beliau tadi, kata senior kita ya, semangatnya itu cari yang gratis ya. Nah, kebetulan setelah itu ada info masuk, alhamdulillah ya rezekinya di situ masuk. Dan sebenarnya saya di PKS itu juga bukan siapa-siapa, cuma sengaja saja biar rame, jadi sering posting-posting gitu. Biar rame, biar menghidupkan suasana saja gitu. Itu ya pengen juga, saya sudah pengen banget itu ke Jogja ya, pengen ke SPI, Sejarah Peradaban Islam di Jogja, atau SKI namanya jurusannya, Jogja, cuma nggak boleh ya, ke sini pokoknya nggak boleh, kalau oleh kuliah gitu karena harus mondok. Akhirnya begini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya, matur nuwun semuanya. Nah, dan terkesan tentang ini gitu,
reuni ini memang satu hal yang menjadi penting bagi kita itu kita amati sekarang itu kan umat Islam di Indonesia itu kan kayak ya, jumlahnya banyak tapi seperti tidak ada kohesi, tidak ada yang mengikat mereka ya. Tidak ada yang bisa membuat itu melepas ketegangan dan jalurnya nggak ono gitu. Awal itu beda-beda karena punya ikatan masa lalu yang cukup berat gitu ya. Saya memanggil jenengan dulur-dulur semuanya ini sama seperti di asrama, karena hanya disinilah saya bisa tetap membuli dan dibully. Ini kolom yang sangat egaliter. Saya senang sekali karena tidak ada tempat lain kecuali di sini, di mana saya bisa gojoloki hakim, bisa gojoloki Pak Lurah, bisa dan lain sebagainya. Alhamdulillah, setelah cerita singkat perjalanan saya pribadi, setelah lulus di tahun 96 itu, saya sama beberapa teman milih ke Jogja, ke IAIN Suka, sama Khairi, sama Fanani, Zainal Fanani, Hanif di Usuluddin, terus sama Mursyid, saya sama ini kakak kelas kita, Zainul Arifin, itu satu kelas dengan saya. Dia kan 1 tahun nggak kuliah, lalu jadi satu kelas sama Zainul Arifin. Sekarang hakim di mana itu, di NTT ya, yang Jombang itu dulu satu. Saya sempat satu rumah, satu kos-kosan dulu, bikin angkatan 7 dan angkatan 8, satu rumah saya sama Khairi, sama Zainal Fanani, sama Dul, sama itu sempat satu rumah dan bareng-bareng garap apa itu? Garap proyek dosennya Mas Humaydi di UMY. Mas Humaydi di UMY dulu, Mas Khairi yang garap itu. Ternyata calon waktu itu yang saya ikutin itu komisi 2. Calon istri saya ini alumni STPDN dan dia jadi pembicara di situ. Dia jadi pembicara di situ, dia ngasih berkas ke anggota DPR yang saya ikutin itu. Di situ ada nomor kontak gitu kan. Ada nomor kontak. Nah, ini kan ya. Ada nomor kontak, saya telepon, ternyata juga akhirnya saya nikah juga telat. Azmi duluan ya, Mi. Saya udah 31 kalau gitu nikah. 2008. Beda 2 tahun. Azmi duluan. 2014 itu saya nyoba sama orang DPR itu, Gus, kamu itu bukan pegawai, bukan tenaga administrasi yang ikut ini. Kamu itu kader. Coba kamu 2014 kamu nyalon. Jadi atau nggak jadi kamu tetap ke Jakarta, nanti tak titipkan ke Jakarta tetap. Akhirnya nyalon di Tegal. Saya juga nggak tahu daerahnya. 2014 saya jadi kebetulan ketua Golkar dan ketua sekretaris bendahara Golkar itu nggak ada yang jadi. Kalau jadi ketua pasti jatahnya ketua untuk pimpinan. Kebetulan Golkar dapat jatah pimpinan karena pemenang ketiga dapat jatahnya wakil. 2014 ada 3 incumbent. Kemudian orang Jakarta bilang, Gus, yang penting kamu diusulin aja dari kabupaten. Diusulin dari kabupaten, nanti di Jakarta inilah urusan saya. Saya kemudian diusulkan, meskipun juga agak sempat ribut karena juga saya itu bukan orang Tegal, saya baru jadi, masa ini mau jadi pimpinan. Akhirnya kebetulan dengan agak ramai sedikit itu, yang penting nama saya diusulkan. Akhirnya di Jakarta saya 2014 itu kebetulan dapat amanah jadi wakil ketua DPRD. Kalau iki tiap Senin karo Sabtu Ambil saja. paling laris lah. Cowok idaman kok. Tapi kalau sing dadi sini Pak. Tadi dibahas ya. Bojone. Lagi bener. Aku ditanya-tanya harus bilang malang ya. Idaman bener lah, kan bener ya. Tapi kalau saya dengar pesannya orang tuanya Agus Soleh yang ketika awal masuk, saya nggak bakal pacaran sama orang Banyuwangi. Bahaya. Kena santet. Oh ini saya cerita ya masalah santet ya. Itu terbukti Mas. Cerita. Enggak, tak cerita Mas. Bener.
Tahun kalau nggak salah 99 atau 2000 gitu. Liburan asrama MAPK, saya sama Dayat ingin silaturahmi ke Banyuwangi. Kita naik motor 99 atau 2000. Iya, S1 kan. Liburan S1. Liburan teman-teman MAPK dan awakmu Aku juga pernah mau ajak numpak motor nang Banyuwangi. orang iki sing santet. Oh, sing santet. Sing santet. Maklum dosen fisik. Kesibukan saya itu, saya lebih saat ini tuh freelance consultant ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen bersama-sama maju gitu ya, berkembang, saya lebih nekunin soal social development. Jadi kalau misalnya Om Amber punya proyek CSR gitu ya, minta di social return on investment-nya ya boleh gitu. Om Agus misalnya minta research untuk policy ya boleh gitu. So pokoknya boleh gitu ya. Kalau Kang siapa? Apa aja lah pokoknya ya. Sopo ae. Kalau gada gitu ya. Lalu mau gada. Jadi ya saya kira itu aja gitu ya. Jadi kalau ya rencana bulan ini kayaknya mau keliling Jawa untuk riset konflik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cerita-cerita konflik nanti bisa disampaikan, terutama konflik yang gede-gede. Karena kita mau bikin marah Indonesia supaya rame gitu. Kalau nggak rame nggak seru kan. Jadi mancing keributan harus kita pancing. Nanti statisnya Om Ahwan, bukunya sudah ada. Oh, itu malah damai. Kon nggak muring-muring kon mendamai. Pernah jadi panitia juga ya. Ini Pak Nur Kadir, alhamdulillah baru ketemu sama Teh ya. Imam Ferry. Alhamdulillah. NU bercetak. Iya. Padahal target di Jogja butuh ya, saya menceritakan bahwa saya kuliah di Semarang itu kecelakaan sejarah gara-gara Dani. Ini yang salah berarti. Ini salah. Aku saya dulu pengen ke Jogja kuliah sastra Arab. Di UIN. Ada. Dani ngomong, "Nih Semarang ono." Aku baru deh. Terus tekone carry. Daftar terakhir Jogja sudah terakhir. Sepatnya tutup, ganti pilihan saya akhirnya terus piye ya. Ternyata Semarang nggak ada. Terus masuk syariah wae, terus akhirnya masuk syariah. Jadi gara-gara Dani tersesat di jalan yang salah dulu, tapi sekarang jadi bener. Sekarang jadi bener. Baru kayak dibujui Dani dan kayak aja kayak kiai. Siratannya bener. Ayo, baru kayak dibujui Dani dan kiai aja. Sama lek nek Jogja mbok dari opo ya. Ya, saya akhirnya sekarang merasa Dani ini termasuk penunjuk jalan yang benar. Ya itu ya saya itu di Semarang kayak gitu. Karena Dani terus kuliah Khalid. Kita dulu berkolis, yang setahun, dan dulu kita bersepakat atau berngobrol untuk kuliah bareng. Sok nikah rumah cedek-cedekan. Ngono. Solawan ofensif, solawan defensif. Sana nih. Berarti pada nggak bener ya. Lihat terhadap. Hati-hati. Kamu ku swarga kabeh. Endi ono wong ning donya kene kepentingan. Mesti kabeh kepentingan. Lanjut. Nyotat ya. Yang terhormat kawan-kawan semua, pertama saya terima kasih kepada Kiai Dani, Prof Ahwan atas segala daya upaya sehingga hari ini kita bisa bertemu di sini. Pertama saya ingin sampaikan bahwa bagi saya MAPK itu bagian terpenting dalam hidup saya. Kenapa? Tidak hanya karena ada subsidinya. Hati-hati bojomu ning kono. Tidak hanya karena ada subsidi. Bukan bagian terpenting. Tidak hanya karena ada subsidinya, tapi karena di MAPK ini kita bertemu dengan orang-orang pilihan dan 40 orang pilihan dari ratusan orang yang berkompetisi. Jawa Timur. Ya kan? Jawa Timur. Dan di Kecuali Pak Lurah. kemudian di sini awake dhewe kan kemudian yang jero kuwi berkompetisi juga. Nah, dengan sendirinya kita tertempa mental kita. Wajar kalau kemudian si Jainal moro-moro kemudian hilang. Ya kan? Botak di 6 provinsi. Jadi ya
Ini sangat membanggakan. Terutama juga karena saya bisa ketemu Kafiludin ini sudah. Kalau dengan kawan-kawan yang lain, alhamdulillah saya termasuk yang diberikan nikmat bisa ketemu, hampir semuanya sudah pernah ketemu setelah lulus, tapi dengan Kafil ini baru pertama kali. Itu akan Kak Filudin. Kak Filudin. Itu akan, makanya susah ditemui. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kehormatan besar ini. Betapapun saya dan Ahwan ingin berikan penghormatan yang sebesar-besarnya, saya yakin masih banyak kekurangan. Tapi memang apa namanya, ini semua didasari adalah karena kita ingin, saya pribadi ingin ketemu dengan kawan-kawan semuanya. Jadi sekali lagi saya dan mungkin juga Ahwan mohon maaf kalau ada hal-hal selama rekan-rekan semuanya di Semarang mengalami atau mendapatkan hal-hal yang kira-kira kurang berkenan. Rudin, ketika ditanya di mana bapakmu, tidak ada di sini. Ini aja takut. Nggak ada. Mandek. Nggak bisa jadi. Nggak ada tuh. Lakonnya takut dia gitu. Nah, dari situlah saya alhamdulillah berkompetisi pemilihan ketua Kadin, dan alhamdulillah saya terpilih, Pak. Ketua Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Nah, dari situlah saya terkenal, Pak. Jadi itulah sedikit yang jelas, intinya adalah bahwa MAPK adalah sebagai kekuatan buat saya, mental yang luar biasa. Maka saya mencita-citakan juga setelah saya sudah sediakan 1 hektar untuk membuat pondok pesantren yang hampir sama dengan MAPK nanti. Jadi ketika sudah keluar dari binaan kita ini, tidak lagi sibuk mencari pekerjaan, tapi dia sudah menciptakan pekerjaan baru. Tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangan dulu deh. Jangan. Nanti terkenal di Mohi. Saya kalau takbir terus kan, saya tidak terkenal. Tersangka gitu. Kalau takbir terus yang dapat suara. Iya, suatu dia. Saya tidak terkenal jadinya kan, karena sebagai pengikut dia jadinya kan. Harus beda ya. Pemikirannya Saya rasa cukup sekian, karena saya juga harus mengidentitaskan diri karena saya sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang ke Jember, silaturahmi ke mertua. Waktu itu belum jadi mertua. Mertua saya kan masih pemilih rumah. Nah, waktu itu saya silaturahmi ke sana, tanya-tanya mau kemana, Cong, kata orang Madura, Cong, beli. Itu kan pernah rencana mau kuliah di Surabaya, alhamdulillah diterima. Tapi konsekuensinya saya harus nanti pengabdian setelah lulus minimal 2 tahun mungkin ya dari pengabdiannya, atau 1 tahun waktu itu. Akhirnya saya bilang saya bingung. Akhirnya waktu itu mertua saya bilang, ibu Haji saya Halimah belum jadi mertua, sudah sampean coba daftar di Yayasan Jember saja, nanti saudara saya akan punya lembaga di sini, tolong dibantu. Nah, akhirnya saya syukuri saya bisa masuk berkumpul dengan panjenengan semua di Jember bersama kita semuanya. Perkara kemudian ada yang lebih dan kurang, itu sampai kapanpun insya Allah semua komunitas pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi Jerry dan Gus Durrahman ini kan apa ya? Saya masih ingat apa? La tahtakir man dunaka wa li kulli syai'in maisiyah. Itu bapak ibu saya tidak pernah tahu Jember. Karena kalau bapak ibu lelungan itu reso Bali. Bapak ibu saya tidak pernah bepergian ke luar daerah dan tidak pernah naik bis. Jadi orang wani, jadi ngeter kayak gitu terus kemuliaan piye gitu. Jadi saya ke Jember itu berangkat sendiri, pulang sendiri, orang rumah tidak pernah ada yang tahu Jember itu di mana. Sampai tamat.
Selesai itu saya ke Jogja. Saya ke Jogja itu modalin informasi bahwa di Jogja itu ada namanya Wisma Dewa. Pokoknya ke Jogja aja, nanti sampai terminal ke daerah UIN lalu tanya Wisma Dewa. Kabeh sudah ngerti katanya. Saya tak istirahat dulu lah, capek. Saya nyari masjid, lalu sholat asar. Selesai sholat itu duduk di depan masjid. Itu kemudian ada yang selesai jamaah mahasiswa lah kira-kira gitu. Tanya, ngobrol akhirnya. Saya nyari Wisma Dewa, tahu ndak? Nah itu sebelah itu. Jadi yang masjid yang saya waktu itu istirahat itu masjid belakang Dewa, masjid Safinah itu. Itu pun ada jalan tembus dari masjid itu masuk ke Dewa. Terobos itu. Ya Allah, jadi samping itu kemudian saya ketemu sama Dewa itu. Di situ menyatakan salut banget terhadap alumni MAPK, bersaudaraannya terikat erat karena sampai sekian tahun itu masih ikatan dengan guru itu masih terjaga dengan baik. Aku krungu yo Gusti. Jadi bahkan main pesantren ini nggak kayak ini, ya alhamdulillah bahkan mencari ilmu di asrama itu alhamdulillah banyak bagus banget bagi karakternya. Nah, kesan sing paling berkesan ki di Agus. Agus. Di sini asrama kan soulmate Pak Agus kuwi ya, agar belangkrak neng Kusuma mesti ngajak Agus. Almarhum ya. Seperjuangan tapi tidak senang. Sampai bolak-balik ke Pergok. Almarhum ya. Aku sing kewalingan ngerti pas nang Matahari laga itu mlebu kafe. Pesan nasi, lho sedikit menune iki tiba luar akhirnya muni iki mau Mbak sing 1500-an mawon. Pada intinya yang saya sangat ingat ketika di MAPK itu ya teman-teman yang sangat akrab, terus kemudian habis itu dari yang terpisah-pisah terus kemudian bergabung lagi, dan dari sekian komunitas yang saya miliki itu yang paling akrab, yang paling ramai, yang paling berkesan itu ya komunitas ini. Kekerabatan dan keberagaman dan juga paling hahi itu ya komunitas kita ini. Paling belakang. Yes. Ya. Jadi di Plokodo itu saya. Nilainya dari Salmayan ya? Iya, nilainya dari Salmayan. Dan dari situ bukan sampai sendiri ya. Ini harus dikonfirmasi. Siapamu setulis aku sendiri. Enggak. Jadi gini, begitu saya nulis rapat tuh teman-teman langsung kasak kusuk undang nanti. Wil aku ranking berapa? Akhirnya terpaksa saya ingat-ingat. Dan setelah saya nulis rapat itu mungkin Ustaz sungkan ya. Sebenarnya ini prestasi saya nggak bagus-bagus banget. Semester pertama dikasih 7, semester kedua saya masih nulis rapot dikasih ranking 14. Habis itu setelah nulis rapot saya masuk ke 20 besar. Ternyata menulis rapot itu punya kontribusi untuk peringkat. Jadi tidak hanya posisi yang menentukan prestasi, kualitas tulisan itu menentukan prestasi. Koneksi menentukan prestasi. Jadi itu kenangan, dan saya punya kenangan sama Syifa yang selalu kita ceritakan berulang-ulang. Tiba-tiba kantor kena. Iya, Ustaz Mahir main ke kosnya Syifa. Saya waktu itu numpang di kosnya Syifa waktu saya awal-awal kerja di Jakarta. Kaget kita pulang dari Jumatan. Oh, Ustaz Mahir. Syifa bilang, "Ijlis. Gimana Ustaz?" Terus sanawiyah nang Denanyar Jombang, nang konto itu debestan. Terus daftar MAPK, ketompo nomor loro di sore fajar. Eling-eling kuwi tekan kono. Apa pacar? Bapakku wis ora ono, dadi sing ngeterke kuwi salah sijine koncone bapak Uki. Ketemu di MAPK mengantar kesan. Loh, anakmu kok nang kene? Iki ana sampean dudu iki anake tanggoku. Jawab sing bapak sing tak ajane. Dan di situ aku kaget pokoknya ketemu dengan teman-teman luar biasa semuanya. Di situ aku juga kenalan. Yang terakhir tidak saya ceritakan, pokoknya saya yang terkenal itu terakhir itu kita itu kan rekreasi ke Bali. Ya di sana itu di Sanur apa di mana ya?
Sempakku iki digawa ketek. Aku sing kecepene Ikut kan? sama subsidi sama subsidi itu gue ketek. Isini enggak. Oh, itu tembakan. Itu sama satu itu. Kita wedok jadi ini. Ditantang gitu. Ya padahal aku itu sudah nggak pede. Di Jember 3 tahun itu bikin saya malah nggak pede. Makanya nggak pintar gitu. Ranking nggak pernah kan gitu. Jelek terus. Aduh. Ya sudah pokoknya nggak apa-apa aku daftar UNER tapi aku minta bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar. Jadi makanya habis EPTAN itu langsung ngilang. Sampai dimarahin Pak Karjo itu. Udah mau wassalam masih ngapusin gara-gara itunya ketinggalan di Surabaya kan. Surat kartu ujian EPTAN itu. Nah, masa mau balik Surabaya. Nah, tiap ketemu orang itu Mas, tiap ketemu orang itu ini mau daftar itu ikut bimbingan belajar di Teknos itu di Surabaya. Ditanyain sama mentornya, kamu dari mana? Oh, dari Jember. Oh, mau ngambil apa? Akuntansi UNER. Oh kan kayaknya mentereng. Terus dari mana? Dari mana? Jurusan apa ageng? Dari tadi nanyanya itu semangat itu terus nggak semangat gitu. Langsung mentruk. Gitu. Ada mungkin di hatinya. Ki bocah gendeng tuh gitu. Oh, lulusan mana? 1 tahun terima pelajaran UMPTN, gaya-gayaan UMPTN gitu. Dan nggak pernah ikut bimbingan belajar sebelumnya. Pas itu aja sama kakak saya itu dibeliin buku-buku bekas itu di Belauran. Terus habis itu daftar. Ya kayak sama kasus saya Lutfi itu nggak ada. Agama dicari nggak ada. Kalau dia masih berani nulis A1, saya nggak berani. Saya tulis lain-lain. Lain-lain. Ditanya sama itunya si petugasnya waktu nyerahin formulir, kok ini lain-lain Mas? Iya Bu, saya soalnya bukan IPA Bu, bukan fisika, bukan biologi, bukan sosial. Terus apa? Bahasa kan ada. Saya nggak bahasa juga apa? Agama Bu. Orangnya juga langsung menggerut lagi. Masa bisa pulang itu lah, aku penasaran. Pulang nggak kerasa, nggak pede ini koncoku terutama sing pinter kita kuning sama sebenarnya saya menangkap Ani sing pinter bahasa Inggris itu Assalam ya antara Ari Lukman, Fajar, Haris ya itu pinter-pinter. Terus yang sebetulnya yang paling buat saya kecewa itu kok naik asrama MAP kok ada cah gelut sopo sing gelut guru-guru NU Muhammadiyah itu enggak lo-loan NU Muhammadiyah nggak ada yang punah itu masuk nggak kelingan. Jadi pernah saya melihat debat sampai gelut di antara kita di Lestari. Alhamdulillah akhirnya nggak perasaan aku pulang jadi merasa nggak pede, kemudian merasa berat pelajaran kabur, tapi alhamdulillah 2 minggu balik ternyata Bogor lebih lama. Akhirnya saya sempat ngeplek dengan Bogor waktu itu Sebagai sesama ya, ceritanya saya malah ini untuk menguatkan hati dan lain sebagainya itu diajak ke Gelagah Kembang. Itu semacam ikut apa ya, yang banyak dikir loh kan, kayak Torikoh gitu ya. Nah itu nanti beliau menambahkan lain. Apa yang membuat sampai balik lagi ke Jember? Yang membuat kembali adalah dari keluarga. Keluarga itu kan begini kan, semua kan teman-teman adalah hasil jaringan dari yang terbaik sekolahnya masing-masing kan, ini 10 besar kan. Jadi ketika di asrama saya merasa berat. Akhirnya yang di rumah bilang Mister sampean pokoknya sekolah, orang harus masuk sekian besar, sepenting selesai sampai sekolah sampai selesai. Itu yang kemudian menguatkan saya kembali dengan tanpa dituntut atau ada beban. Jadi saya melepaskan itu semua, yang penting nanti lulus gitu aja. Akhirnya betul lulus, di endingnya pada peringkat 37. Rapatnya ya, rapatnya. Tapi yang membuat saya senang tadi termasuk kalau Fauzi menceritakan pengadilan agama 9, saya itu merasa senang karena dapat pelajaran bahasa Inggris itu 8, itu saya senang. Padahal cuma 8, tapi di antara pelajaran itu bahasa Inggris, dan Pak Edi itu beri angka, saya pernah memberi angka 9.
Itu pernah sempat seneng kan. Jadi ya begitulah. Terus kemudian juga sampai di Jember ketemu lagi sama Zainal Fanani. ketemu lagi di situ dengan Zainal Fanani, dengan yang lain-lain juga. Nah di penataran P4 awal-awal itu kan sudah mulai banyak interupsi. Kok ada istilah interupsi itu apa? Gitu. Interupsi terus kemudian ngomong orang presentasi makalah canggih-canggih gitu. Imam Khairi begini, ingat saya Imam Khairi ngacung begini nih. Gini ngacung. Ngomongnya lancar banget. Kok bisa begitu ya? Terus itu ada Fajar atau siapa yang kirim presentasi, salam gitu. Saya berani kan untuk ngacung gitu. Nanya. Sambil keter begitu. Ditunjuk, iya kamu, Syifa ngomong. Mau ngomong nggak jadi, nggak keluar. Nggak keluar. Wah, tapi parah kalau saya begini terus, saya sadari. Parah kalau saya begini terus. Bisa minder, habis, terus kemudian ya sudah nggak jadi apa-apa. Bisa juga berpikir untuk pulang gitu. Akhirnya saya targetkan, pokoknya setiap pertemuan siapapun gurunya, apapun mata pelajarannya, saya harus nanya. Gitu. Meskipun pertanyaan yang simple, apa definisi ini? Kamu setuju atau enggak dengan ini? Coba gitu. Jadi benchmarking semacam itu, benchmarking dengan orang yang pasti saja ada yang lebih dari kita, itu bisa memacu, tidak memacu saya untuk lebih baik lagi, dan seterusnya. Di Jember pun juga begitu. Kita diceritai oleh kakak-kakak kelas yang ke Mesir, yang ke Al-Makin waktu itu mampir ke asrama, mau ke Kanada, itu kayak melentingkan dunia luar. Jadi hal-hal yang semacam itu sangat baik kalau kita merasa memang tidak harus jadi yang terbaik, tapi bisa berkaca dan belajar dari orang-orang yang mendahului kita, teman-teman kita sendiri yang juga